Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam kesempatan ini di Modeon Morning Devotion pada hari Sabtu ini. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa, yang indah, yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan,
saya mengajak kita terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, kami dalam kesempatan yang indah ini, kami berkumpul kembali secara virtual di dalam program Mode On Morning Devotion pada hari Sabtu bersama dengan semua siswi SMA Kristen Kalam Kudus, para guru, bahkan juga para orang tua. Kami mau merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, menolong kami, menuntun kami, berikan hikmat kepada kami agar dapat memahami firman-Mu, dan terlebih berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, bimbing hamba yang terbatas dan juga semua yang menyaksikan mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah disampaikan di kesempatan di ibadah yang lalu, bahwa sepanjang bulan Oktober kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema besar, yaitu berbicara mengenai reformasi, hari reformasi gereja, ya. Dan saya tidak perlu sampaikan latar belakangnya karena sudah disampaikan oleh Pak Hari, Pak Pendeta Hari di minggu yang lalu, bagaimana latar belakangnya. Nah, tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk kita mau merenungkan satu semangat, ya, yang menjadi semangat yang digaungkan tahun 1517 oleh Martin Luther dalam kesempatan reformasi yang dulu itu, yaitu berbicara mengenai semangat untuk kembali kepada Alkitab, yang terkenal dengan istilah sola scriptura atau soli scriptura, yang berarti hanya oleh Alkitab, ya, hanya oleh Alkitab itu kembali, semangat untuk kembali kepada Alkitab. Nah, latar belakang singkat mengenai semangat ini, itu Martin Luther begitu menentang terjadi penyimpangan-penyimpangan di gereja pada tahun itu, pada hari zaman-zaman itu di mana gereja banyak terjadi hal yang tidak benar dalam konteks lingkungan gereja sendiri, ya, sehingga Martin Luther dalam kemarahannya, dalam kekecewaannya, dalam kegeramannya, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, dia menggaungkan semangat untuk kembali. Ayo kita harus kembali, kita harus berbalik kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, ya. Kita tidak boleh membuat hal yang lain di luar Alkitab. Karena itu menjadi sebuah penyimpangan, penyelewangan, dan penyesatan. Nah, maka saudara, kita mau dalam kesempatan ini kita mau melihat, ya, apa sih sebenarnya pentingnya Alkitab ini bagi kita? Ya. Apa sih sebenarnya manfaat? Apa sih tujuannya Alkitab ini ada di dalam kehidupan kita, di tangan kita? Ya. Apakah punya manfaat, punya pengaruh, punya tujuan bagi kehidupan kita? Ya, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara. Nah, saudara, banyak tokoh-tokoh dunia, ya, yang punya kesaksian mengenai Alkitab yang luar biasa, ya. Ada Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang kesekian. Dia pernah berkata bahwa saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada manusia melalui buku ini. Nah, tidak hanya dia, ya, ada juga George Washington, juga presiden yang kesekian. Dia pernah berkata bahwa mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau tanpa Alkitab. Nah, seorang ilmuwan, penemu dunia ini, Sir Isaac Newton, ya, penemu teori gravitasi, ya, benar ya. Dia pernah berkata bahwa begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di dalam Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lainnya. Luar biasa. Kesaksian, ya. Bahkan seorang tokoh dunia lagi, ya, Theodore Roosevelt. Dia pernah berkata bahwa bila manusia tidak mengenal Alkitab, ia akan menderita karena kehilangan sesuatu yang akan sulit dia perbaiki. Ya. Ini pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh besar yang ingin menyatakan bahwa Alkitab itu suatu hal yang penting dan luar biasa. Dan mereka sudah mengalami dalam kehidupan mereka. Maka mereka bisa menyaksikan. Nah, saudara, ya, saya mengajak kita untuk kita membaca 3 ayat
2 Timotius 3 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan kita hari ini merupakan tulisan daripada Paulus, ditujukan kepada anak rohani yaitu Timotius. Ketika menulis, Paulus ini sedang dalam penjara. Ya, dan dia melihat, dia mendengar bahwa kondisi Timotius sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Timotius sebagai seorang muda yang sedang melayani jemaat-jemaat Tuhan, dia berada di tengah-tengah kondisi di mana banyak orang hidup sesuka-suka hati mereka. Ya, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kebebalan, hidup dalam ketidakbenaran. Hidup dalam apa yang mereka sukai, menguntungkan mereka, itulah yang mereka lakukan. Ya, sesuka hati mereka sendiri. Itu bisa kita baca di pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Ya, sampai ayat 9. Itu kehidupan yang ada pada hari itu. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, ya, tidak tahu berterima kasih, memberontak kepada orang tua, berlagak tahu, nafsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, melihat kondisi ini, Paulus sungguh merasa penting untuk menguatkan Timotius, mengingatkan dia, agar dia tidak jatuh, agar jemaat Tuhan pada hari itu tidak jatuh ke dalam kondisi manusia pada hari itu. Maka, apa nasihat yang Paulus berikan? Paulus berikan nasihat kepada mereka untuk mereka bisa kembali kepada firman Tuhan. Ya. Nah, maka menjadi pertanyaan, apa sih pentingnya firman Tuhan? Apa pentingnya Alkitab ini? Kenapa Paulus ya betul-betul menekankan kepada Timotius dan jemaat? Kalian harus kembali kepada firman Tuhan, harus kembali kepada firman Allah, harus melihat firman Allah. Ya, kenapa? Mari kita melihat apa dan kenapa Alkitab ini begitu penting bagi kita. Ya, renungan ini saya berikan sebuah tema, back to the Bible, ya, yaitu kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah. Nah, apa tujuan Alkitab ini diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada kita sampai di hari ini? Ya, tujuannya ada beberapa hal besar, ya, yaitu yang pertama, tujuan Allah adalah Alkitab ini menuntun kita kepada keselamatan. Ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, ya, banyak orang bersusah payah untuk mencari jalan keselamatan. Sehingga orang berusaha dengan cara mereka sendiri. Orang berbuat kebaikan, orang berbuat memberi sedekah yang banyak, orang memberikan sumbangan-sumbangan, ya, dan berbagai hal yang lain. Dengan tujuan adalah apa? Supaya diselamatkan, supaya pahalanya banyak, ya, dan ketika ditimbang nanti dalam hari penghakiman bisa lebih banyak daripada dosa, dan akhirnya mereka bisa masuk surga. Nah, Alkitab mengajar kita bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kenapa? Karena sehebat apapun manusia, tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Sehebat apapun manusia, sekudus apapun manusia, tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan kekudusan Allah. Ya. Oleh karena itu, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Ketika kita membaca Alkitab. Jadi Alkitab ini menuntun kita untuk kita mengetahui bagaimana Allah mengerjakan keselamatan bagi manusia dan bagaimana Allah ingin manusia yang diselamatkan itu hidup bagaimana. Nah, yang kedua adalah Alkitab membentuk hidup kita. Setelah Alkitab mengarahkan kita untuk kita mengetahui keselamatan,
maka Alkitab membentuk hidup kita. Nah, Alkitab membentuk hidup kita ada beberapa. Yaitu yang A. Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Ya, ayat 16a itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Alkitab mengajar ini dalam arah untuk bagaimana mengajari kita punya relasi dengan Allah. Bagaimana kita diajari untuk kita menjalin hubungan dengan Allah. Lewat apa? Ya, Alkitab mengajar lewat kita berdoa. Bagaimana Alkitab mengajar kita berdoa? Ada doa yang dikatakan doa Bapa kami. Ya, Alkitab mengajar kita dalam banyak hal. Maka kita bisa tahu berbagai hal dengan benar ketika Alkitab mengajar kita. Seperti bagaimana kita mendapatkan pengetahuan di sekolah. Ada guru yang mengajar. Nah, yang B. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya. Nah, Alkitab bukan mencari-cari kesalahan. Tapi Alkitab menyatakan bahwa ini loh kamu, ya Rio, kamu keliru. Ya. Selama ini saya pikir tindakan saya itu fine-fine saja, baik-baik saja. Rupanya keliru. Ya. Kisah Daud ketika dia berbuat dosa, perzinahan, perselingkuhan, dosa kesombongan, menghitung banyaknya yang dia miliki, pasukan dan rakyat. Ya. Siapa yang menyadarkan dia? Seorang yang diutus oleh Allah, Nabi Nathan. Nabi Nathan menyadarkan dia atas dasar apa? Atas dasar firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Nathan bahwa Daud raja itu, ya, dia keliru. Maka Nathan datang, "Raja, kamu keliru, kamu salah." Maka Daud bertobat dan minta ampun. Ya. Kita tidak akan tahu kita keliru. Kita tidak akan tahu kita salah kalau ya kita tidak membaca Alkitab. Kita tidak tahu apa kesalahan kita dalam kehidupan ini. Nah, yang berikut C, Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan berbicara mengenai memulihkan seseorang kepada posisi yang tepat. Ya, maka diperbaiki. Ketika ada orang yang tangannya patah atau mungkin keluar dari mangkuk ini ya karena jatuh dan sebagainya, harus dipijit atau dalam penanganan medis diperbaiki. Artinya dikembalikan ke mangkuknya ini. Ya, ketika lari mangkuknya ini dipulihkan lagi, diperbaiki, dikembalikan kepada tempat yang semula. Maka seperti demikian Alkitab, firman Allah, ingin memperbaiki kelakuan, mengembalikan kita, posisi kita dipulihkan kepada posisi yang benar. Mungkin selama ini kita berjalan ke sana terus, rupanya itu jalan yang salah. Maka ketika kita baca Alkitab, rupanya saya salah jalan. Kita dibalikan. Ya, dipulihkan kepada jalan yang benar. Dan yang D, Alkitab bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Ya, mendidik dalam kebenaran ibarat seorang orang tua yang baik yang mau mendidik anaknya dalam kebenaran. Tahu anaknya salah. Ya, orang tua tahu anaknya ini ketika jam belajar tidur rupanya. Ya. Ketika jam belajar anaknya malah main game. Orang tua yang baik ketika melihat itu akan menegur. Nak, kan ini jam belajar daring. Kok kamu tidur? Kok kamu main game? Kok kamu makan? Ya. Nah, mendidik supaya anaknya tahu bahwa ini loh nak, yang benar seperti ini. Ya kamu harus melakukan hal yang benar. Nah, kita bisa tahu hidup kita itu bagaimana. Kita mau tahu yang benar, maka kita harus baca Alkitab agar kita dididik ya untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Nah, dan yang ketiga, ya, tujuan Alkitab adalah melengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17, ya. Diperlengkapi, setiap manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Saudara, Alkitab bukan diciptakan untuk kita konsumsi, kita baca dan menjadikan kita sombong rohani, kita menjadi orang yang alim sendiri. Tidak, tapi Alkitab untuk kita baca dan kemudian itu akan keluar, berbuah, ya. Memang tujuan firman Tuhan demikian. Kita menghasilkan buah roh. Ya, Alkitab untuk membuat kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik. Dilihat oleh orang bukan untuk kesombongan, tapi agar orang melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita dan akhirnya nama Yesus dipermuliakan lewat
kehidupan kita. Sebuah lampu senter ataupun lilin atau emergency lamp akan berguna ya ketika mati lampu, bukan dinyalakan dan dimasukkan dalam lemari, tutup rapat-rapat. Maka tidak ada hasil sia-sia. Tapi dia akan berpengaruh ketika dikeluarkan lampu atau senter atau lilin itu, ditaruh di atas meja atau taruh ditempel di tembok, di atas lemari, maka akan menyinari ruangan itu. Hidup kita akan berdampak, akan berbuah ketika kita mempraktekkan Alkitab yang kita baca, yang kita dengar ya setiap hari dari Tokideng Firman. Apakah kita sudah mendengar itu atau sekedar hanya saja dilihat, tidak dinyalakan, diplaykan dan kita dengar? Ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar, kita merenungkan, kita melakukan dalam kehidupan kita, maka hidup kita berbuah. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari mulai hari ini ya kita menghormati Alkitab adalah firman Allah. Ya. Mari kita membaca Alkitab untuk kita mengerti isi hati Tuhan, apa rencana dan kehendak Tuhan bagi saya yang masih muda ini. Apa sih maksud Tuhan bagi saya? Ya, rencana Tuhan bagi saya apa? Mari kita jadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Alkitab yang mengatur hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, ya, agar hidup kita betul-betul tertuju kepada Tuhan di dalam kebenaran. Bukan atas apa yang saya mau, tapi atas apa yang Tuhan mau. Ketika kita berjalan berdasarkan apa yang Tuhan mau, maka kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan membawa banyak orang untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akhirnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk kami kembali kepada Alkitab. Ya, back to the Bible. Hanya Alkitablah sebagai dasar kehidupan kami yang akan membawa kami kepada tujuan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.